Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya akan mewawancari Pak Madi Sukajaya. Beliau adalah pemimpin kantor wilayah BNI Denpasar yang mewilayahi Bali Nusra. Kita akan mengupas sedikit tentang peran BNI dalam pandemi COVID-19 ini, terutama mungkin bagaimana ikut memberikan bantuan kepada masyarakat guna menangani atau menghadapi dampak ekonomi terutama dari COVID-19 ini. Kita langsung sapa Pak Madi Sukajaya. Om Swastiastu Pak Madi. Om Swastiastu Pak Nyoman. Nabi Gatro sehat ya? Sehat. Mugi sehat rahajang saya. Pak Nyoman sama Nabi Gatro. Baik Pak. Baik. Sehat ya. Sehat ya. Pak Madi, mungkin kita akan bicara sedikit tentang peran BNI ya dalam pandemi COVID ini. Apa saja yang sudah dilakukan mungkin sebagai mungkin ada CSR-nya atau apa yang diberikan kepada masyarakat. Ya, sukses Pak Nyoman. Selamat pagi pemirsa Bali TV yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyoman sudah datang ke BNI. Tentunya BNI di sini ikut juga mensukseskan program pemerintah terkait dengan bagaimana memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Beberapa hal yang kami lakukan di sini adalah salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan kepada nasabah untuk bertransaksi di Bank BNI dengan menyiapkan fasilitas outlet kita, di mana kita sudah lakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, juga kita siapkan hand sanitizer, dan yang paling penting juga kita mengatur jarak antara satu nasabah dengan nasabah lain. Mungkin kalau Bapak Nyoman berkunjung ke outlet kami, di situ ada footprint yang kita kasih jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Itu juga termasuk di galeri ATM kita. Kita siapkan protokol untuk menjaga jarak, social distance, dan juga hand sanitizer untuk mengamankan dan memberikan kenyamanan kepada nasabah kita dalam melaksanakan transaksi. Hal lainnya juga yang kita lakukan adalah BNI juga mensupport pemerintah dalam membantu menyalurkan program-program dari kantor pusat, seperti misalnya program Bansos. Kebetulan BNI juga sudah menyelesaikan penyaluran kartu sembako itu di 4 kabupaten di Bali ya? Ada di Negara, Tabanan, Badung, dan Gianyar. Akhir bulan kemarin sudah selesai. Dan ini merupakan program dari pemerintah pusat ya, betul, melalui BNI gitu ya. Betul. Ada 4 ya. Kita juga menyalurkan kartu prakerja, Pak. Kartu prakerja juga melalui BNI, dan mulai sekarang sudah banyak juga yang daftar prakerja. Ya, silahkan datang ke BNI untuk buka account, dan juga kita bisa memfasilitasi pembukaan account itu melalui e-form, jadi tidak perlu datang ke BNI juga. Nah, hal lain juga yang kita lakukan, tentunya kita ingin berpartisipasi untuk membantu para tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kita juga support yang namanya APD. Di samping APD kita juga kasih multivitamin, Pak. Jadi kita serahkan melalui kerjasama dengan Satgas BUMN yang ada di Bali. Juga kita ada serahkan langsung kepada Dinas Kesehatan melalui pemerintah kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, khusus yang menyentuh langsung ke masyarakat yang terdampak COVID ini, kita juga menyiapkan bantuan sembako buat warga yang terdampak. Ini juga kita salurkan bekerjasama dengan Pemprov Bali, juga bekerjasama dengan Satgas BUMN. Ini kita salurkan ke semua kabupaten. Nggak hanya di Bali, juga termasuk di wilayah kerja kami, yaitu di NTB dan NTT. NTT, betul Pak. Jadi mungkin mulai besok kita coba salurkan program bantuan sembako itu. Tentunya mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang terdampak. Nah, yang menjadi concern kita kan bagaimana menyalurkan itu jangan sampai menimbulkan kerumunan massa. Nah, itu tadi persoalan. Nah, itu yang menjadi concern kita. Ya, kita coba antisipasi dengan mengoptimalkan. Kebetulan di Bali kita punya Satgas Gotong Royong, Pak. Nah, itu kita coba manfaatkan melalui Satgas Gotong Royong sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Ya, karena Satgas itu
sebenarnya yang paling tahu masyarakat mana, anggota masyarakat mana yang paling terdampak akibat penyebaran COVID-19 itu. Makanya kita coba optimalkan, bersyukur kita punya Satgas Gotong Royong sehingga kita memudahkan dalam penyaluran bantuan sembako tersebut. Itu kira-kira jadi paket sembako yang sudah diberikan tidak hanya di Bali tapi yang di Bali ini akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali gitu ya. Provinsi Bali dan juga tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Itu dikemas dalam program apa dari BNI? Ada program kita namanya BNI Berbagi, Pak. BNI Berbagi gitu ya. Betul. Kita salah satu program CSR. Ya, tadi ada penyerahan juga bantuan APD, kemudian vitamin kepada tenaga medis. Betul. Kemudian pada masyarakat ada pembagian sembako. Ya. Ada jumlahnya mungkin Pak yang kira-kira sembako ada berapa? Sembako kita siapkan lebih dari 5.000-an. 5.000 paket sembako ya. Tapi mungkin bertahap karena kan kita coba memanfaatkan UMKM di Bali dalam mensuplai kebutuhan itu, sehingga harapannya dengan kita membeli di UMKM itu perekonomian khususnya UMKM juga bergerak. Jadi ini menarik kalau misalnya ini paket sembako disedia dananya dari BNI melalui paket BNI Berbagi, tapi dibelinya dari UMKM di sini, Pak. Pertimbangannya supaya UMKM ini bisa bergerak juga ekonominya minimal terbantu, dia punya cash flow dan lain-lain. Jadi ini juga sekaligus tidak hanya membantu masyarakat memberikan sembako tapi juga membantu UMKM-nya gitu. Betul itu harapan. Ya. Ini ada jangka waktunya sampai kapan Pak Madi, atau setelah segera COVID selesai atau ya mudah-mudahan segera pandemik ini berlalu dan kita bisa kembali hidup normal. Ya, selama itu kita coba, makanya kita bicaranya bertahap ya. Terutama juga kan UMKM juga pasti dia butuh waktu untuk menyiapkan. Baik. Mungkin ada harapan tidak Pak Madi mungkin kepada para nasabah atau masyarakat secara umum dalam kondisi kita seperti ini mungkin memberikan motivasi, semangat atau seperti apa? Ya tentunya saya berharap kepada masyarakat ya kita berdisiplin untuk melakukan dan mematuhi arahan pemerintah seperti yang mungkin semua kita tahu bahwa ya istilahnya kita stay at home, kurangi aktivitas di luar, kalaupun harus terpaksa beraktivitas keluar, patuhi protokol kesehatan, memakai masker seperti yang kita lakukan saat ini, kita memakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, sehingga harapannya dengan kita disiplin melakukan anjuran dari pemerintah, mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini segera berlalu. Nah, untuk transaksi nasabah, jadi nggak perlu harus datang ke kantor, Pak. Kita juga sudah menyiapkan, manfaatkan e-channel Bank BNI. Kita punya namanya BNI Mobile Banking, kita punya namanya BNI Direct yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk menyalurkan aktivitas transaksi dari rumah dan bisa diakses dari mana saja. Termasuk juga pembukaan rekening, nggak perlu datang ke kantor, bisa melalui online. Kita sudah siapkan. Dan juga untuk aktivasi mobile banking tidak perlu datang ke kantor, cukup install di gadget kita BNI Mobile, bisa langsung diaktifasi dan bisa juga dipakai untuk bertransaksi. Itu kemudahan yang BNI berikan. Nah, di samping itu terkait dengan imbauan pemerintah jangan mudik untuk kondisi ini, ya kita juga sudah menyiapkan aplikasi untuk pengiriman uang walaupun lawan kita atau misalnya saudara kita tidak punya account, kita bisa mengirim uang tanpa harus mereka punya rekening di BNI. Ini caranya gimana itu, Om? Itu pakai gadget kita. Gadget ya, pakai aplikasi mobile, ya betul. Mobile banking, nanti ada notifikasinya, tinggal kita kirim notifikasi itu ke penerima, dalam hal ini saudara kita, nanti saudara kita datang ke BNI dengan menunjukkan notifikasi. Bisa ambil uang gitu. Bisa ambil uang. Jadi nggak perlu punya akun. Betul. Betul. Makanya saya harapkan ya, kita mencoba untuk men-shifting transaksi itu dari transaksi yang namanya manual menjadi transaksi e-channel. Baik. Kita sudah siapkan itu Pak Nyaman. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan saya yakin ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi di masa-masa sulit ini, di mana pergerakan kita terbatas. Jangan sampai nanti transaksi itu terhambat. BNI sudah siap untuk itu.
Baik. Nih, Terima kasih Pak Made atas waktunya. Saya kira sudah luar biasa banyak yang dilakukan, BNI berbagi, kemudian bagaimana kemudahan dalam transaksi elektronik ya, yang tadi juga menarik. Nggak usah mudik gitu ya, uang cukup dikirim itu sudah. Ini juga bagian dari bentuk kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai. Betul, daripada pulang buat virus gitu Pak Made. Baik, Sekali lagi terima kasih Pak Made dan pemirsa Bali TV, demikian wawancara dengan Pak Made Sukajaya dari BNI, dan mudah-mudahan ini memang bisa menjadi bagian dari upaya kita bersama dunia perbankan, terutama untuk bersama-sama bagaimana kita melalui badai ini. Selalu dalam setiap berita terkini saya akan menutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini. Terima kasih Pak Nyoman, pemirsa Bali TV. Semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Baik, terima kasih Pak Made. Terima kasih.